Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kembali lagi pada program Saat Teduh STT Sabda Agung dengan pembahasan mengenai 8 pengajaran Yesus seputar Bait Allah. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami dimampukan untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, Indo dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Pembahasan pagi hari ini firman Tuhannya terambil dalam Matius 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Dari ayat ini kita belajar untuk melihat kembali kedalaman batin kita masing-masing, apakah kita memiliki hati dan batin yang murni ataupun sebaliknya. Apalagi berdasarkan teks di Matius yang menjebak Yesus adalah kaum Farisi. Kalau kita telusuri, kaum Farisi adalah pemimpin spiritual yang bertugas meneliti Taurat Tuhan. Kalau meneliti Taurat Tuhan itu adalah hal yang positif. Namun mereka melakukan ini dengan tidak memiliki kemurnian hati karena mereka bermaksud menjebak Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 3 ayat 6, mereka ingin membunuh Yesus. Oleh karena itu, tema pada pagi hari ini adalah kemurnian batin. Bagaimana cara mengenali orang yang tidak memiliki kemurnian batin? Berdasarkan teks, cara untuk mengenali orang yang tidak memiliki kemurnian batin adalah yang pertama, suka menguji atau mencobai kemampuan seseorang dengan bermaksud menjatuhkan. Kalau di jenjang sekolah, menguji atau ujian itu bermaksud untuk baik. Tetapi kaum Farisi melakukan ini dengan maksud yang tidak baik. Itu merupakan ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mendapatkan sesuatu dengan pujian atau gombalan. Di sini kaum Farisi memuji Yesus secara berlebihan. Ada 3 pujian yang mereka lontarkan. Pujian yang pertama, mereka berkata bahwa Yesus adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar firman Allah. Yang kedua, engkau tidak atau Yesus tidak takut kepada siapapun. Dan yang ketiga, Yesus tidak mencari muka. Di sini mereka menyanjung Yesus dengan tujuan yang salah. Ini yang dimaksud tidak memiliki hati yang murni. Dan cara yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga untuk menunjukkan orang yang tidak memiliki kemurnian batin, yang ketiga adalah menjatuhkan dengan menempatkan hanya pada 2 pilihan saja, antara ya atau tidak. Kita lihat di ayat 17, kaum Farisi melontarkan pertanyaan begini, katakan pada kami pendapatmu. Di situ Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Di sini jika Yesus menjawab ya, maka mereka menganggap bahwa Yesus adalah Mesias palsu. Karena anggapan orang Farisi Allah adalah yang paling tertinggi. Dan ketika Yesus bilang tidak, mereka juga akan menjatuhkan Yesus dengan melaporkan kepada kaisar bahwa Yesus melawan pemerintahan untuk tidak membayar pajak. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa hal ini seperti Warkop DKI saja, maju kena mundur kena. Jika Yesus jawab tidak, salah. Yesus jawab iya pun salah. Nah, oleh karena itu di sini pun menyajikan cara kita menghadapi orang-orang yang tidak memiliki kemurnian batin. Oke, cara yang pertama menghadapi orang yang tidak memiliki kemurnian batin adalah tenang dan mencerna motivasi penanya. Kita lihat di ayat yang ke-18. Ayatnya 18 berkata, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa mengetahui maksud hati. Tetapi bagaimana kita manusia bisa mengetahui maksud hati? Nah, kita bisa mengetahui maksud hati itu dari pembahasan yang tadi kita sudah bahas itu, ciri-ciri tadi. Kalau memang pembahasan dari orang yang lagi dekat sama kita dan bermaksud menjatuhkan itu menyebutkan 3 ciri-ciri tadi, maka itu merupakan ciri-ciri dan cara kita mengetahui maksud orang itu seperti itu. Cara menghadapi atau merespon orang yang tidak memiliki kemurnian batin yang kedua adalah kembalikan pertanyaan untuk dijawab mereka sendiri berdasarkan fakta yang ada. Di sini kita lihat di ayat yang 19 sampai 21, di situ Yesus meminta mereka untuk menunjukkan kira-kira di uang itu tertera gambar dan tulisan siapa. Di situ orang Farisi pun dengan lantang langsung menjawab, itu muka dan tulisannya kaisar. Nah, dari sini kita belajar bahwa mereka sesungguhnya sudah tahu tetapi mencoba Yesus untuk maksud yang salah. Dan
Pertanyaan Yesus memancing mereka untuk mengetahui. Dari sini kita belajar, jika kita dalam keadaan seperti itu, kita harus melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, berikan jawaban yang tepat dan benar berdasarkan jawaban mereka. Di sini kita lihat jawaban Yesus di ayatnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-21 bagian B. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Di sini Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi Yesus menjawab pada pertengahan, berikan kepada Kaisar apa yang wajib dan kepada Allah apa yang wajib. Di sini kaum Farisi mengetahui bahwa maksud hati mereka diketahui Tuhan, diketahui Yesus, sehingga di ayatnya yang ke-22 mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Oleh karena itu, mari masing-masing dari antara kita memperhatikan motivasi hati kita. Apakah kita memiliki kemurnian batin atau tidak dalam hubungan kita dengan sesama kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 14, sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang dapat melewatinya. Artinya bahwa tidak semua orang bisa melakukannya, maka milikilah kemurnian batin dalam menjalin hubungan dengan sesama, terutama dalam melayani Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, kami telah belajar mengenai kemurnian batin. Berkati kami semua, periksa kami semua agar kami dapat memiliki kemurnian batin dan mengenali orang-orang di sekitar kami yang tidak memiliki kemurnian batin. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, haleluya, amin.